Sayang, aku harus berangkat pagi-pagi bersama ayah angkat ke perusahaan. Jika kamu sudah bangun, panggil nomor ini. Dia Rice, pengawal wanita yang akan menemanimu dan melayanimu kapan saja kamu butuh. Dia sudah di rumah sekarang, tinggal menunggu perintahmu saja. Kabari aku di mana saja kamu berada nanti. Elia, kamu milikku, Rusty. Aku membaca tulisannya yang rapi dan tegas di kertas yang ditempelkannya di cermin. Aku sebenarnya ingin ikut bersamanya jika dia pergi dan ingin melihat semua yang dilakukannya di sini. Tetapi aku telat bangun dan jam sudah pukul 9 pagi. Aku segera mandi dan ingin menyapa seluruh keluarga ini. Jika bertemu siapa saja di rumah ini, pikirku kemudian. Aku harus bisa beradaptasi dengan mereka, lalu mencari tahu tentang kehidupan pribadi Pak Rusty selama hidup bersama mereka. Setelah selesai membersihkan diriku dan berpenampilan dengan baik, aku segera menelpon Rice. Ternyata dia seorang wanita blasteran Indonesia Australia dan lebih tua 4 tahun dariku. Dia sedikit tomboy dan berpenampilan dengan santai. Elia, jangan terlalu sungkan padaku. Katakan apa saja yang kamu inginkan. Kita bisa berjalan-jalan bersama, ucapnya bersemangat saat kami bertemu di ruang tamu. Iya, terima kasih sudah bersedia menjadi temanku, ucapku gembira. Sebelumnya, Rice juga asisten yang digunakan Pak Rusty untuk pekerjaannya, sehingga semua orang di rumah sangat akrab dengannya. Aku jadi merasa tenang dan nyaman saat Rice selalu membantuku menjawab pertanyaan orang-orang di keluarga besar di rumah Paman Raymond saat sarapan bersama di ruang makan. Semua menyambut dengan ramah. Cucu, anak, dan saudara Paman Raymond dan Bibi Mariana juga sangat ramah berbicara denganku. Kebetulan, Bibi Mariana dan 2 menantunya sedang tidak di rumah saat ini, dan mereka pergi ke kota mengurus beberapa hal untuk acara pernikahan dan juga mencoba ukuran seragam gaun-gaun pesta yang sudah mereka pesan untuk acara pernikahan dan segala keperluan lainnya. Ayo kita pergi ke salah satu perkebunan yang terdekat, Elia, agar kamu bisa melihat betapa luasnya perkebunan anggur yang dimiliki keluarga ini, saran Rice. Ya, mari kita ke sana, balasku senang. Dan aku sangat kagum melihatnya mengendarai mobil jeep yang sudah terlihat tua, tetapi mesinnya sepertinya sudah dimodifikasi. Sehingga ketika Rice membawanya dengan kencang di sepanjang jalan, aku jadi sangat gugup dan takut. Sehingga Rice menertawakanku. Aku tidak menyangka jika istri bos yang katanya garang ternyata penakut juga. Ejek Rice terkekeh meledekku. Rice, aku tidak mengenal seluk-beluk kota ini, dan jika terjadi kecelakaan, tentu saja aku yang rugi, balasku cemberut. Elia, tenanglah. Keselamatanmu adalah tanggung jawabku dan pekerjaanku. Tentu saja aku tidak main-main membawamu kemana saja, balas Rice dengan ceria. Rice, ini menakjubkan, seruku bahagia melihat perkebunan anggur yang membentang luas di hadapanku. Ayo Elia, kita sikat, serunya bersemangat memasuki area perkebunan. Setelah penjaga kebun mengizinkan kami masuk. Rice, tolong ambil foto-fotoku. Ambil sebanyak mungkin, seruku bersemangat dan ingin segera mengirimkannya nanti kepada ayah dan ibu, serta karyawan di restoran, dan juga kepada si penggombal mesum Pak Rusty. 2 jam kami mengitari perkebunan dan menikmati buah anggur hingga puas. Kenapa buah ini begitu manis dan montong, menggiurkan dan bagus-bagus, seruku mengagumi semua pokok anggur yang subur dan buahnya yang sangat sedap dipandang mata. Elia, kamu tidak tahu siapa yang mengatur semua ini? Tanya Rice menatapku heran. Bukankah kalian akan segera menikah nanti? Ucapnya lagi. Maksudmu dia, Pak Rusty, ucapku menerka. Iya, dia, si bos Rusty. Dia
Dia mengontrak orang-orang ahli tanaman anggur dari Cina dan Jepang, serta dari negara ini, dan membentuk tim khusus untuk mengembangkan segala jenis anggur yang bermutu dan memiliki daya jual yang tinggi. Sehingga inilah hasilnya. Pertumbuhan dan perkembangan anggur-anggur ini sangat berhasil, karena mulai dari jenis struktur tanah, pemupukan obat tanaman, serta perawatan pokok-pokoknya sangat diperhatikan, agar hasil panen selalu bisa memuaskan. Ya ampun Elia, kamu tidak mengenal betapa gigih dan pekerjanya calon suamimu itu, celutuknya menatapku bingung. Kami tidak pernah membahas masalah ini dan aku memang tidak tahu balasku malu. Tetapi mengingat bagaimana cara Pak Rasdi menangani perusahaan elektronik di kota X, aku harus mengakui jika dia adalah pekerja keras, disiplin dan sangat kompeten mengurus pekerjaannya. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan ke tempat lain. Mungkin kamu bisa bertanya padanya nanti malam, ujar Rais dengan kalem. Ayo kita menikmati jalanan yang telah kita lalui tadi sambil pulang, ucapku. Karena aku tidak ingin terlalu lama di luar melihat awan mendung di langit. Hujan sepertinya akan turun. Baiklah, aku setuju, balas Rais. Aku memilih sebuah foto yang cantik saat aku memetik buah anggur di perkebunan tadi, lalu mengirimkannya kepada Pak Rasdi. Aku bermain di kebun anggur, dan sekarang mau pulang ke rumah. Kirimkan aku fotomu, pesanku sedikit kaku. Aku masih malu untuk berbaikan dengannya karena tadi malam. Tetapi setelah mendengar sedikit cerita tentangnya di sepanjang jalan dari Rais, entah mengapa, aku merasa sepi tampaknya saat ini. Sayang, lebah kecilku cantik, balasnya segera. Lalu beberapa menit kemudian, 5 foto segera masuk berturut-turut ke ponselku. Beberapa foto dia berdiri bersama beberapa orang. Ada juga Peter dan Paman Raymond di antaranya, di sebuah kilang anggur yang besar, dan sepertinya mereka sedang memantau. Foto dia di ruang kantornya bersama Peter yang sedang tersenyum, dan fotonya tersenyum manis saat dia berdiri di jendela. Hati-hati di jalan. Jangan terlalu lama pulang, pesannya lagi. Iya, balasku cepat. Hari sudah sore saat kami tiba di rumah Paman Raymond, karena Rais mengajakku mengunjungi beberapa tempat di sepanjang jalan dan menikmati makanan tradisional. Saat kami tiba di rumah, Bibi Mariana memanggilku berkumpul bersama para wanita di kamarnya. Elia, sayang, ini gaun untukmu. Aku merasa ukuran bajumu sama seperti April, sehingga aku sudah menyediakan sebuah gaun untukmu, ucapnya dengan ceria. Ayo Elia, lihatlah, buka kotak hitamnya. Seru semua wanita menunjukkan 2 kotak baju yang eksklusif di atas meja. Seragam gaun hitam malam ini sengaja dipesan satu sebelumnya, jadi tadi tinggal menyesuaikan ukurannya agar bisa pas di tubuhmu, ucap Bibi Mariana. Kita semua akan memakai seragam gaun malam yang sama saat menari, menyambut para keluarga pengantin wanita nanti. Seru salah satu menantu Bibi Mariana. Ini cantik sekali, tetapi belahan roknya kenapa begitu tinggi? Rasdi pasti protes, ucapku tanpa sadar. Kami yang akan menghadapinya, kamu tenang saja Elia. Semua memakai gaun yang sama. Dia pasti akan setuju, balas yang lainnya ceria. Saat kotak kedua dibuka, aku terpana memegang dan melihat gaun putih mewah dan cantik berenda brokat di bagian dada dan pinggangnya. Sementara rok panjangnya jatuh menjuntai dengan lembut ke bawah. Kenapa seperti gaun pengantin, ucapku berdebar, walaupun roknya tidak terlalu mengembang. Elia, kamu dan putraku Rasdi akan menjadi pengiring pengantin nanti. Jika kalian bersedia menikah, maka gaun ini sudah sangat pantas kamu pakai. Tetapi jika tidak, sebagai pengiring juga memang harus mengenakan gaun yang putih, bersih seperti ini. Kita semua juga memakai gaun yang putih, hanya saja motifnya kali ini berbeda. Sayang, gaunmu ini adalah pilihan Rasdi. Ini terlihat simpel tetapi sangat elegan. Rasdi sendiri yang memesannya kepada perancangnya. Bahkan baru kali ini gaun ini diperlihatkan, dan kami sangat senang menjadi orang yang pertama menyentuh gaunmu ini, ucap Bibi terlihat bahagia.
Elia itu sangat cantik dan hanya satu-satunya. Kami iri padamu, seru yang lainnya bersemangat. Kenapa aku jadi merasa itu istimewa? Padahal aku tidak menyukai gaun sama sekali. Celutuk Rice membuat semuanya tertawa. Rice, minta bosmu memilihkan satu untukmu, agar di pesta nanti kamu segera menemukan jodohmu, ucap seseorang, sehingga semua tertawa bersama. Ayah sayang, kamu harus mencobanya, dan nanti kita beritahu Rusty lewat telepon, ucap Bibi bersemangat. Bibi, aku malu, bilasku dengan pipi memerah. Bibi, aku akan memakainya pas di acara pernikahan nanti saja, ucapku buru-buru, dan hatiku masih berdebar. Apalagi mengetahui gaunnya adalah pilihan Pak Rusty. Kapan dia memesannya, pikirku penasaran, dan aku pun menyukai gaunnya. Saat dan setelah selesai makan malam, aku tidak melihat Rice. Dan ketika aku meneleponnya, ponselnya sedang tidak aktif. Bibi, kemana Rice? Aku tidak melihatnya dari tadi. Dan Pak Rusty tidak membalas pesanku. Jam berapa biasanya dia pulang, tanyaku bingung. Sayang, Rusty dan pamanmu masih memiliki pekerjaan, jadi dia mungkin pulang lebih larut. Kamu segera beristirahat saja terlebih dahulu. Bibi juga agak sedikit letih, ucapnya kaku dan sedikit buru-buru lalu berlari. Pak Rusty sibuk sampai malam, pikirku tidak nyaman. Aku tidak ingin sendirian di kamar itu. Kenapa dia tidak membalas pesanku? Temanku cemberut. Walaupun kami bertengkar, aku tidak senang dia tidak terlihat di depan mataku satu harian ini. Lebih baik melawannya lagi dan memarahinya kira-kira, dan ingin menekan tombol panggil ke ponselnya. Tapi tiba-tiba sebuah pesan masuk. Sayang, aku harus lembur. Banyak urusan di perusahaan yang sedikit berantakan. Malam ini kemungkinan aku dan Peter akan menginap di perusahaan dan juga mencari tahu tentang masalah keguguran Matilda. Apakah dia benar atau sudah sengaja berbohong? Gumanku tidak percaya. Lalu membaca pesannya selanjutnya. Sayang, tidurlah terlebih dahulu. Jangan berpikir yang tidak penting. Doakan pekerjaanku cepat beres dan selesai. Aku sangat merindukanmu, pesannya. Aku cemberut kesal. Aku ingin dia memelukku dan membujukku malam ini. Elia, aku ingin berbicara denganmu, panggil Matilda. Saat dia tiba-tiba membuka pintu kamarnya dan melihatku berjalan memasuki kamarku dan Pak Rusty. Kita tidak akrab, balasku ketus dan ingin berlari. Kamu pasti akan sadar posisimu di hati Rusty setelah melihat apa yang kutunjukkan padamu, balasnya santai. Aku jadi terkejut. Apa maksudmu, ucapku tidak senang. Kamu akan menyesal jika tidak melihat ini, ucapnya lalu menyilangkan tangannya menunjukkan ke arah kamarnya. Aku jadi penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mengikutinya masuk ke kamar. Kamarnya sangat besar dan cantik. Langsung saja, ucapku tidak ingin berlama-lama dengannya. Baiklah, apakah kamu juga menerima gaun cantik dari Rusty untuk pernikahan nanti? Lihat ini, dia sudah memilihkan gaun terbaik dan sepertinya hanya satu model untukku. Semoga saja gaun yang dia berikan untukmu tidak sama dengan milikku, ucapnya seperti memanasiku. Aku terpana kaget melihat gaun putih Brenda yang dia keluarkan dari kotak yang sama persis dengan yang diberikan Bibi Mariana untukku sebelumnya. Semuanya sama, gaun dan kotaknya benar-benar sama. Lihat, cantik sekali bukan? Ucap Matilda tersenyum bahagia sambil memajangkan gaun di tangannya ke tubuhnya. Rusty selalu tahu seleraku dalam memilih gaun untuk menghadiri pesta dan acara-acara yang penting. Dia tidak akan pernah bisa melupakanku, ucapnya sambil tersenyum sedikit mengejek padaku. Aku terdiam menatapnya, dan dadaku tiba-tiba berdebar sakit saat mengingat perkataan Bibi Mariana, jika gaun itu sebenarnya dibuat hanya satu dan dipesan untukku. Tetapi kenapa gaun Matilda bahkan sama persis dengan yang kumiliki? Elia, kamu terlalu naif. Rusty hanya ingin menikahimu untuk bisa menikmati keluguanmu. Rusty pria petualang cinta yang hebat, dan dia memiliki nafsu yang kuat. Setelah menikmati kesucianmu,
Dia pasti akan berpetualang lagi di belakangmu. Hanya saja kamu mungkin memiliki keunggulan karena menyandang gelar sebagai istrinya. Tetapi setelah mendapatkanmu, dia pasti akan segera bosan. Lalu pasti mencari wanita lain yang lebih segar dan tentunya lebih menarik darimu, ucapnya tersenyum miring. Aku tidak percaya dengan kata-katamu. Kamu wanita licik, balasku ketus. Oh iya, ingat satu hal Elia. Jika kamu tidak suci lagi, apakah kamu mengira Rasdi akan mau mengejarmu? Serunya mengagetkanku. Aku terdiam kaget mencerna ucapan Matilda padaku. Apakah itu benar? Pikirku mulai ragu dengan niat Pak Rasdi yang sebenarnya padaku. Lihat ini untukmu. Cuma untuk sekedar mengingatkanmu saja. Kekehnya lalu memberikan sebuah album foto. Tanganku sedikit gemetar untuk membukanya. Karena perasaanku mulai tidak stabil, memikirkan kebenaran kata-kata Matilda. Aku melihat foto-foto Matilda dan Pak Rasdi di sebuah kamar. Dan mereka saling berpelukan dan berciuman di tempat tidur. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semua foto-foto mereka terlihat tanpa busana sama sekali. Mataku segera berkaca-kaca dengan debaran jantungku yang berdetak kencang berulang-ulang, sehingga rasanya membuatku ingin berteriak marah sekuat mungkin. Itu semua adalah foto-foto kami di ruangan pribadinya, di kantornya, di perusahaannya. Biasanya agar kami bisa aman dan bebas. Kami akan selalu bercinta di sana. Bahkan sering menginap bersama dengan alasan kami memiliki banyak pekerjaan. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa hidup bersama dan direstui semua keluarga. Tapi kamu orang jahat, berani merebutnya dariku. Ketus Matilda menatapku tajam. Luapan kekecewaan, amarah serta rasa sakit hatiku tidak dapat kutahan lagi, sehingga aku langsung melemparkan album foto Matilda ke lantai dan segera berlari cepat ke kamarku. Tinggalkan Rasdi Elia, dia kekasihku, dan kami akan selalu bersama, seru Matilda padaku. Rasdi, geramku tidak tahan dan ingin sekali memakinya saat ini juga. Aku segera menutup pintu kamar serta menguncinya. Menahan tanganku yang bergetar hebat, aku segera menelepon Pak Rasdi, tetapi ponselnya tidak aktif. Aku segera mencari nomor Peter dan langsung meneleponnya. Itu juga sama, tidak aktif. Rasdi sampah, bajingan busuk, teriakku kencang dan menangis dengan keras. Dasar penipu, tukang bohong, seruku menarik selimut lalu mencapakkannya dengan kuat ke lantai. Bantal-bantal dan tempat tidur segera berantakan, karena menjadi tempat pelampiasan kemarahanku. Aku menyesali dan aku merasa sangat bodoh. Setelah beberapa saat menangis, aku menekan nomor ponsel ibuku dan melakukan panggilan internasional untuknya. Elia, nak, apa kabarmu? Tumben menelepon malam-malam begini. Ibu sangat kaget, sapa ibuku dengan ceria. Ibu di mana saat ini dan di mana ayah? Ucapku menahan tangisku. Ibu di kamar, Elia. Ayahmu masih di ruang tamu. Dia sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Ada apa sayang? Kamu menangis? Apa yang terjadi? Ucap ibuku khawatir. Bu, kunci pintunya dan jangan sampai ayah tahu. Bisa aku menangis sedih. Sebentar, nak. Biar ibu kunci terlebih dahulu. Tetapi kenapa kamu menangis seperti itu? Ibu jadi takut, balas ibuku cemas. Aku semakin terseduh-seduh mendengar suara lembut ibuku. Elia, katakan sayang, ibu sudah mengunci pintu. Tolong jangan menangis seperti itu, ucapnya lembut. Rasdi, Bu, dia sebenarnya memiliki wanita lain di sini. Dan aku merasa dia sudah menipuku. Aku tidak ingin pertunangan ini lagi, Bu. Aku ingin terlepas darinya. Isakku sedih. Elia, jelaskan pelan-pelan, nak. Ibu tidak mengerti jika kamu tidak memberitahukan semuanya, ucap ibuku kebingungan. Bu, wanita itu bernama Matilda, ucapku lalu menceritakan semua padanya. Mulai dari bagaimana Matilda menuduhku dan menjelekkanku karena merebut Pak Rasdi darinya, kehamilannya, serta percakapan kami di kamarnya tadi. Bu, segera telepon Pak Rasdi. Aku ingin pulang besok. Aku bisa pulang sendiri tanpanya. Rekannya bernama Peter bisa membantu untuk mengurus keberangkatanku, ucapku memohon.
Elia, malam ini tenangkan dirimu nak. Ayo beristirahatlah dengan baik. Biar ibu yang akan berbicara dengannya. Jangan sampai kamu sakit. Jika benar dia berbohong, maka ibu juga tidak setuju. Dia menjadi menantu ibu, balas ibuku dengan nada suara yang kecewa. Aku tidak bisa tertidur sama sekali dan memutuskan untuk berendam air hangat di bathtub di kamar mandi. Sudah pukul 10 malam. Apakah ibu bisa menghubungi Pak Rasdi atau Peter? Pikirku mengingat sejam yang lalu, aku sudah mengirimkan nomor mereka kepada ibuku. Dan kenapa tidak ada kabar sama sekali? Sudah 1 jam lebih. Apakah ponsel mereka tidak aktif? Sehingga ibuku tidak bisa menghubungi mereka lagi, pikirku gundah. Setelah selesai mandi, aku memakai baju tidur yang berwarna pink yang dibelikan oleh Pak Rasdi di mall saat itu. Aku merenungkan semuanya. Aku mulai tertarik padanya saat dia datang meminta maaf bersama keluarganya setelah peristiwa jatuh ke laut bersama Kanaya waktu itu. Saat dia mengabulkan keinginanku setelah bertunangan dan mengurus segala keperluan untuk membuka toko. Perhatiannya dan kecemburuannya membuatku senang. Kemesraannya dan cecapannya membuatku malu tetapi merasa diinginkan. Janjinya dan niatnya untuk menikah juga membuatku berdebar. Tetapi setiap mengingat masa lalunya, aku sebenarnya tidak dapat menerima dan tidak siap untuk memaafkannya. Melihat fotonya bersama Matilda tadi, kecemburuanku padanya segera berubah menjadi kebencian dan rasa jijik. Kanaya, Arina, Matilda. Lalu masih adakah wanita lainnya? Pikirku kesal. Jika aku tidak suci lagi, apakah dia masih tertarik padaku? Ucapku mengulang kalimat Matilda padaku. Dan aku jadi bimbang dengan semuanya. Apa-apaan ini? Pikirku kembali mual mengingat foto-foto Matilda dan Pak Rasdi. Tiba-tiba panggilan masuk. Aku sangat terkejut dibuatnya. Ini Pak Rasdi, geramku marah dan benci melihat namanya di layar ponselku.